Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo, NIM 1904030196, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video ini saya akan mereview materi dari mata kuliah komunikasi pemasaran, di mana materinya yaitu yang pertama, perbedaan dan persamaan komunikasi pemasaran bisnis dan komunikasi pemasaran sosial. Soal yang kedua, mengapa segmentasi penentuan target sasaran menjadi unsur utama penentu keberhasilan suatu kegiatan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu perbedaan komunikasi pemasaran sosial dan komunikasi pemasaran bisnis. Pada komunikasi pemasaran sosial, sebagaimana yang kita ketahui bahwa komunikasi pemasaran sosial adalah suatu proses untuk membuat rancangan, implementasi, dan pengawasan program yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan gagasan sosial atau perilaku pada suatu kelompok sasaran. Di dalam kelompok sosial, proses diskusi kelompok atau komunikasi kelompok peranan yang dimainkan tokoh masyarakat atau yang lazim disebut sebagai pemuka pendapat biasanya sangat dominan. Dan komunikasi pemasaran sosial dalam dimensi problem analisis mencakup tiga hal, yaitu yang pertama, marketing sosial lebih sering mendapatkan tekanan dari sasaran kelayakan. Kemudian yang kedua, dapat dalam marketing sosial kelayaknya akan lebih sulit meninggalkan kebiasaan yang sudah lama mengakar. Kemudian yang ketiga, marketing sosial lebih banyak mempunyai konsumen yang menentang dari apa yang ditawarkan. Dan perbedaan lain pada komunikasi pemasaran sosial dan komunikasi pemasaran bisnis. Pada komunikasi pemasaran sosial itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, bertujuan menganjurkan perilaku baik. Kemudian yang kedua, didanai oleh pihak pajak dan donasi. Kemudian yang ketiga, mengutamakan akuntabilitas publik. Kemudian yang keempat, kinerja sulit diukur. Yang kelima, bertujuan pada perilaku jangka panjang. Dan yang keenam, sering menawarkan perilaku yang kontroversial. Kemudian yang ketujuh, sering memilih sasaran yang berisiko tinggi. Yang kedelapan, pembuatan keputusan secara partisipatif. Kemudian yang terakhir itu hubungan berdasarkan pada kepercayaan. Sedangkan pada komunikasi pemasaran bisnis dapat kita lihat perbedaan dari komunikasi pemasaran sosial adalah seperti yang kita ketahui, yaitu sebagai sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang dijualnya. Komunikasi pemasaran dapat memberitahukan atau dapat memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Dan perbedaan lainnya dari komunikasi pemasaran bisnis dan komunikasi pemasaran sosial adalah pada komunikasi pemasaran bisnis terdapat poin-poin, yaitu yang pertama, bertujuan mencari uang. Yang kedua, didanai oleh investasi. Kemudian yang ketiga, mengutamakan akuntabilitas swasta. Kemudian yang keempat, kinerja diukur dengan profit dan pangsa pasar. Kemudian yang kelima, bertujuan pada perilaku jangka pendek. Kemudian yang keenam, menghindari produk atau jasa yang kontroversial. Kemudian yang ketujuh, hanya memilih sasaran yang aksesibel. Kemudian yang kedelapan itu pembuatan keputusan secara hierarki. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, hubungan berdasarkan pada persaingan
Adapun persamaan komunikasi pemasaran sosial dan komunikasi pemasaran bisnis, yaitu simpel saja, bahwa persamaan adalah dapat kita lihat di mana menjual dan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa, dan sistem ini juga sama-sama menetapkan harga jual barang tersebut yang akan mempengaruhi keseluruhan usaha atau bisnis yang dijalankan. Kemudian materi yang kedua, di mana mengapa segmentasi penentu target sasaran menjadi unsur utama penentu keberhasilan kegiatan, dengan diperkuat dengan contohnya. Baiklah, langsung saja. Pada target pasar itu sangat penting karena perusahaan tidak mampu melayani semua konsumen atau pembeli di pasar karena beragamnya kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar, dan di mana dengan menentukan target sasaran kita dapat menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas, mengatur produk menjadi lebih baik, menentukan dan membandingkan kesempatan pasar, dapat mengelompokkan buget yang dimiliki secara tepat, kemudian menciptakan daya tarik di bidang pemasaran, dan perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik, sehingga hal tersebut dapat membawa perusahaan dalam keberhasilan. Sebagai contoh, kita ambil misalkan usaha kita bergerak di bidang fashion, di mana misalnya untuk wanita dengan usia 45 tahun ke atas, tentunya media yang akan kita pilih akan menyesuaikan dengan target market tersebut. Kita akan cenderung untuk menggunakan media konvensional untuk melakukan komunikasi pemasaran kita dibanding dengan menggunakan media sosial atau media digital seperti website dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang diketahui bahwa usia di atas 45 tahun sangat sedikit sekali menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Nah, kita akan menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan potensial konsumer kita apabila target market kita berada pada rentang usia 17 sampai 35 tahun. Itulah sebabnya penting bagi kita selaku pemilik usaha untuk menentukan target market kita terlebih dahulu sebelum memilih media komunikasi pemasaran bagi produk atau jasa yang kita tawarkan kepada potensial customer, sehingga komunikasi pemasaran yang kita lakukan akan memiliki dampak yang baik bagi perkembangan usaha kita ataupun perusahaan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada review materi komunikasi pemasaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.